Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah Ekonomi Publik 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering kita sebut dengan APBN. Mari kita diskusikan. Yang akan kita bahas dalam APBN ini adalah yang pertama, pengertian APBN, kemudian unsur APBN, fungsi APBN, ruang lingkup APBN, prinsip APBN, asas APBN, dasar hukum APBN, penyusunan APBN, dan struktur APBN. Mari kita menuju pada pembahasan yang pertama tentang pengertian APBN. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dari undang-undang ini, maka dijabarkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan APBN adalah yang pertama, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Ini tercantum dalam pasal 1 ayat 7. Kemudian, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ini tercantum dalam pasal 11 ayat 2. Selanjutnya, meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini tercantum dalam pasal 4. Selanjutnya, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Ini tercantum dalam pasal 11 ayat 1. Dan yang terakhir, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini tercantum dalam pasal 3 ayat 4. Dalam pengertian umum, APBN adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pengertian APBN menurut para ahli. Ada banyak ahli yang berpendapat atau yang mendefinisikan APBN ini. Namun saya ambilkan ada 4. Yang pertama, John F. Doe menyatakan bahwa APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan dan masa yang akan datang, serta data dari penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Kemudian menurut Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu biasanya dalam waktu 1 tahun. Ya, ada suatu daftar atau pernyataan yang terperinci. Kemudian menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintahan yang akan dilakukan dalam 1 tahun, yang sudah dituangkan dalam angka-angka tersebut. Kata kuncinya adalah rencana kerja pemerintahan. Kemudian Refrison Baswir mengatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk 1 periode di masa yang akan datang. Kata kuncinya adalah rencana keuangan, di mana ini merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, mari kita menuju pada
subbab yang kedua yaitu unsur APBN. Di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan atau amandemen, terdapat 5 unsur dalam APBN. Yang pertama adalah APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Stressingnya adalah pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Stressingnya adalah penetapannya setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Fokusnya pada penetapan undang-undang, artinya APBN yang menetapkan adalah undang-undang, di mana undang-undang ini disusun oleh pemerintah dan DPR. Kemudian selanjutnya, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Stressingnya adalah pelaksanaannya terbuka dan bertanggung jawab. Artinya, di dalam pengelolaan APBN, baik itu penerimaan, misalnya penerimaan pajak dan bukan pajak, kemudian untuk belanja juga, untuk belanja modal misalnya, atau ke transfer ke daerah, dana desa dan sebagainya, ini harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Baik, kemudian yang kelima, unsur yang kelima adalah APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah tujuan utama dari baik itu dari APBN maupun dari fungsi pemerintahan secara umum, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Baik, mari kita menuju pada subbagian berikutnya atau subbab berikutnya, yaitu fungsi APBN. Nah, ini penting sekali, teman-teman mahasiswa. Sebagai fungsi dasar, ya, fungsi utama atau fungsi dasar dari APBN itu ada 3. Sekali lagi, fungsi dasar atau fungsi utama dari APBN ada 3, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ya, ini mirip dengan fungsi dari pemerintah. Ya, fungsi dari pemerintah juga ada 3, ya, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan ditambah lagi regulasi. Jadi fungsinya pemerintah setidaknya ada 3 plus 1, yaitu 4, ditambah dengan regulasi atau regulation, di mana pemerintah mempunyai di dalam fungsinya juga melakukan penyusunan undang-undang, aturan-aturan, peraturan pemerintah, dan sebagainya, yang tujuannya untuk mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, tujuan utamanya tentu kita sudah tahu, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kembali pada fungsi APBN, yang utama ada 3 tadi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Namun kemudian di dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjadi berkembang. Selain 3 tersebut, ada 3 lagi, yaitu ada fungsi otorisasi atau otorisasi, ya, kemudian fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Baik, akan saya jelaskan dulu fungsi dasarnya ya, atau fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menjelaskan bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Efisiensi dan efektivitas perekonomian ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi, kata kuncinya untuk alokasi ini adalah sumber daya, atau lebih khususnya faktor-faktor produksi atau input-input yang belum terpakai atau yang kelak akan digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk itu fungsi alokasi ini dalam APBN itu bagaimana
penggunaan pengelolaan sumber daya atau endowments, ya, secara umum endowments atau resources yang benar-benar belum diolah dan kelak akan diolah di dalam berbagai aktivitas ekonomi, katakanlah dalam proses-proses produksi, ini harus mengedepankan penghematan atau jangan sampai boros, dan juga harus mengurangi pengangguran. Pengangguran ini untuk pengangguran sumber daya tidak hanya pada tenaga kerja, manusia maksudnya, tetapi juga menghindari atau mengurangi pengangguran-pengangguran sumber daya yang lain selain manusia. Misalnya sumber daya modal juga tidak boleh idle atau berhenti, ya. Modal harus berputar gitu ya, untuk investasi misalnya. Kemudian juga sumber daya alam, ya. Sumber daya alam yang belum terpakai, yang belum digali dengan sebaik-baiknya, tentu harus menjadi tugas yang besar buat pemerintah, bagaimana mengelaborasi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dengan baik. Tentu dalam pemanfaatannya harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Jangan sampai lingkungan menjadi rusak, kemudian terdapat pemborosan di dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Jadi benar-benar pemerintah harus memperhatikan fungsi alokasi ini dalam pengelolaan sumber daya secara umum. Baik ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi. Ya. Secara sepintas, alokasi dan distribusi memiliki makna yang sama, yaitu penyebaran, ya, atau penempatan atau pembagian. Nah, namun ada bedanya. Ya, di sini kita lihat fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini untuk fungsi distribusi dalam hal pembagian atau pemerataan ini berkaitan dengan output atau barang dan jasa yang notabene siap digunakan atau siap dikonsumsi. Ya, distribusi ini sekali lagi berkaitan dengan pemerataan atau pembagian yang dikaitkan dengan barang dan jasa atau output yang siap digunakan atau siap dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kita bisa melihat bedanya dengan alokasi. Kalau alokasi fokus pada sumber daya, ya, atau input-input atau potensi-potensi yang belum dimasukkan dalam proses produksi. Jadi gampangnya kalau fungsi alokasi itu input, begitu ya, bagaimana mengalokasikan atau menempatkan atau memeratakan input, ya. Kalau distribusi ini bagaimana membagi, ya, secara adil, secara patut output, ya, output atau barang dan jasa. Ya. Alokasi adalah lebih berkaitan dengan pemerataan input, kalau distribusi bagaimana lebih pada outputnya. Baik, selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, jadi APBN, ya, baik itu penerimaan menggunakan tools atau alat untuk penerimaan seperti pajak, ya, atau tax, ya. Dan kemudian untuk belanja juga menggunakan toolsnya adalah misalnya dengan transfer payment atau belanja modal dan sebagainya. Ini kedua sisi ini, sisi penerimaan maupun sisi belanja atau pengeluaran, ini harus benar-benar diperhitungkan supaya terjaga stabilisasinya, ya. Atau bahkan pada saat kondisi yang
tidak stabil, misalnya terjadi inflasi, ya maka pemerintah harus bisa menetapkan strategi fiskalnya bagaimana menjaga inflasi atau menurunkan inflasi dengan tools pajak di sisi penerimaan dan juga dengan tools transfer payment atau belanja, sehingga keran kedua sisi ini dapat balance sehingga stabilitas perekonomian secara umum dapat terjaga begitu. Baik, fungsi selanjutnya adalah tiga yang lain adalah pertama otoritasi atau otorisasi. Ya, di sini ada otoriter ya, ada pengaturan dari pusat begitu ya. Ada kewenangan untuk mengatur. Nah, di sini apa? Fungsi APBN sebagai fungsi otorisasi atau otoritasi ini bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Jadi ini menjadi dasar. Ya. Jadi ini menjadi dasar, menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja. Ya. Karena dasar atau pedoman atau panduan, maka benar-benar pemerintah harus dalam penyusunan APBN dari awal, kemudian pelaksanaannya dan pasca atau pertanggungjawabannya benar-benar harus disusun dengan sangat teliti begitu ya. Kemudian fungsi perencanaan. Ya, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ya, hampir sama dengan otorisasi. Ya, fungsi perencanaan ini lebih pada sebelumnya, jadi sebelum penyusunan atau pada saat penyusunan APBN ini benar-benar harus direncanakan apa yang akan dilakukan pada satu tahun yang bersangkutan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tentu dalam perencanaan ini ada asumsi-asumsi yang harus diperhitungkan. Di antaranya adalah asumsi makroekonomi, ya, asumsi dasar ekonomi makro, ya. Di antaranya adalah melihat pertumbuhan ekonominya, ya, asumsi dasarnya ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian harga minyak, ya, dan sebagainya. Ya, di samping tadi asumsi dasar ekonomi makro, juga asumsi-asumsi yang lain atau kondisi-kondisi yang lain, seperti misalnya kondisi global yaitu eksternal, seperti apa perkembangan ekonomi di internasional, dan juga kondisi domestik di dalam negeri kita, perekonomian kita sedang seperti apa. Nah, ini kondisi-kondisi tersebut juga dimasukkan dalam penyusunan atau perencanaan penyusunan APBN. Ya, kemudian fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini tentu pengawasan dilakukan tidak hanya pada saat akhir, ya, tetapi juga pada saat dilaksanakan, dan juga pada saat perencanaan pun, ya, ketika akan menyusun juga tetap diawasi, ya, dilakukan pengawasan. Pengawasan ini bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi menjadi acuan adalah rule-nya, ya. Jadi pengawasan itu akan di reverse adalah rule-nya, aturannya seperti apa. Jika tidak sesuai dengan aturan atau ada hal-hal dalam pelaksanaan APBN, misalnya belanja negara untuk kegiatan pembangunan jalan tol misalnya, nah ini sudah sesuai dengan rule-nya, aturannya atau tidak, atau melanggar. Nah ini harus memang benar-benar ada fungsi pengawasan ini, ya, di dalam APBN. Ya, kira-kira itu teman-teman mahasiswa untuk fungsi APBN, ya. Fungsi utamanya ada 3, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan tambahannya ada 3 juga, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan.